Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Tri Apriliani, NPM 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai social marketing plan, yaitu kegiatan sosialisasi pengolahan sampah di Panti Asuhan Asuhan Timur, Depok, Jawa Barat. Namun sebelum masuk kepada 4P yang menjadi landasan dalam social marketing plan saya ini, saya akan menjelaskan sedikit hasil asesmen dari Panti Asuhan Asuhan Timur, Depok, Jawa Barat. Jadi sekilas memang setelah diidentifikasi mengenai sikap dan perilaku, ada banyak sikap dan perilaku yang sangat perlu dipertahankan oleh teman-teman atau pengurus dari Panti Asuhan Asuhan Timur ini, karena Panti Asuhan Asuhan Timur ini menerapkan sebuah pola asuh yang menjadi apa ya, untuk anak-anak bisa terbuka kepada pengurus panti, pengasuh, dan lain sebagainya. Dari Panti Asuhan Asuhan Timur ini juga mereka sangat apa ya, mengedepankan atau membebaskan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Asuhan Timur ini dalam menentukan masa depannya. Misalkan salah satunya adalah dari Panti Asuhan Asuhan Timur ini pengurus panti atau pihak panti membiayai kuliah untuk teman-teman yang tinggal di Panti Asuhan Timur. Namun jika ada teman-teman ketika setelah SMA memilih untuk bekerja, itu dipersilahkan, dan pihak atau pengurus panti juga akan membimbing anak-anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian juga dari teman-teman yang tinggal di Panti Asuhan Asuhan Timur yang memilih untuk kuliah juga akan dibiayai 100% oleh Panti Asuhan Asuhan Timur. Begitu juga kalau misalkan ada teman-teman yang kuliahnya di luar dari Depok atau di luar kota, biaya kos juga semuanya dibiayai oleh Panti Asuhan Asuhan Timur. Dan juga untuk teman-teman yang bekerja pula, jika ada apa ya, keterbatasan dalam untuk menyewa tempat tinggal atau yang lain sebagainya, itu dipersilahkan untuk tinggal di Panti Asuhan Asuhan Timur. Karena pada dasarnya pengasuh dari teman-teman atau anak-anak yang ada di panti asuhan dari jenjang SD sampai SMA adalah kakak-kakaknya yang sudah lulus dari SMA atau yang sedang berkuliah gitu. Jadi memang dari Panti Asuhan Asuhan Timur ini tidak memiliki pengasuh dari luar, sangat memanfaatkan apa ya, kakak-kakaknya yang sudah lulus untuk kembali mengabdi di Panti Asuhan Asuhan Timur ini. Dan dari segi kesehatannya juga, teman-teman Panti Asuhan Asuhan Timur ini sudah bekerja sama dengan salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Citra Medika. Mereka mendapatkan sebuah kartu seperti kartu asuransi BPJS, yang ya kartu asuransi BPJS itu kemudian dibagikan oleh setiap masing-masing anak di Panti Asuhan Asuhan Timur. Jadi ketika mereka ingin berobat atau ke rumah sakit itu full gratis dengan menunjukkan kartu tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan ini yang dilandasi menggunakan 4P. Yang pertama ada produk. Untuk produk ini sendiri, kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan langsung di Panti Asuhan Asuhan Timur, yaitu sasaran perubahan perilakunya adalah mengenai pengolahan sampah. Mengenalkan pemahaman dasar kepada teman-teman apa itu sampah organik dan anorganik, mana yang menjadi golongan sampah organik, mana yang menjadi golongan sampah anorganik. Kemudian juga akan dijelaskan kepada anak-anak di Panti Asuhan Asuhan Timur ini mengenai pengolahan sampah untuk didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan menciptakan nilai jual. Jadi nanti produknya ini adalah kita akan menjelaskan kepada teman-teman Panti Asuhan Asuhan Timur ini bagaimana cara untuk mengolah sampah yang organik atau sampah-sampah plastik, dan bagaimana cara untuk mengolah atau mendaur ulang sampah-sampah dalam bentuk daur gitu. Jadi hasil
observasi kenapa pada akhirnya memilih kegiatan sosialisasi pengolahan sampah ini, karena ya memang dari hasil asesmen ada banyak identifikasi sikap dan perilaku yang perlu dipertahankan, tapi dari saya sendiri memilih untuk menciptakan perilaku dan kebiasaan baru, karena dari hasil observasi teman-teman di sana itu masih ada sampah-sampah yang menumpuk, sampah-sampah rumah tangga tentunya, walaupun memang ada petugas sampah yang bertugas untuk mengambil sampah-sampah yang ada di panti setiap seminggu 2 kali, tapi kemudian terpikirkan oleh saya kenapa sampah-sampah itu harus dibuang gitu, maksudnya langsung dibuang gitu, padahal sampah-sampah ini masih bisa diolah lagi untuk menjadi barang jual dan menjadi pupuk kompos yang kebetulan juga teman-teman di sana memiliki lahan perkebunan gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman di sana, dan untuk barang-barang produk yang dapat dijual ini juga bisa dijual kembali oleh teman-teman di panti asuhan, karena mereka mempunyai kios, namanya kios Aswain. Saat ini kios tersebut hanya menjual madu, tapi kemudian saya terpikirkan kenapa nggak dikembangkan lagi untuk menjadi barang-barang yang lebih variatif dan berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Dan oleh karena itu saya juga akan mengajak atau berkolaborasi dengan Bumi Winaya Lestari yang merupakan organisasi non-profit yang fokusnya pada pengolahan sampah, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah itu sendiri gitu. Dan selanjutnya ada price. Jadi price ini adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan ini. Jadi dari praktikan sendiri ingin bahwa anak-anak ini bisa menerapkan perilaku berani dalam menyampaikan pendapat di depan banyak orang, walaupun hasil asesmen dan hasil observasi juga menunjukkan bahwa teman-teman di sana memang sudah menunjukkan identitas yang percaya diri, namun dari kegiatan inilah saya ingin mewadahi teman-teman untuk bisa percaya diri yang kuat gitu, untuk bisa tampil di depan banyak orang, apalagi orang-orang tersebut adalah pihak dari luar, bukan dari panti itu sendiri. Nah, dari price ini juga saya ingin menerapkan perilaku dan kebiasaan baru dengan harapan teman-teman nantinya bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik, kemudian mengolah sampah-sampah itu menjadi barang yang berguna, menciptakan nilai jual, yang mana juga akan meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan gitu, khususnya di sekitar lingkungan panti itu sendiri. Dan terakhir ada place, jadi place ini akan dilakukan, kegiatan ini akan dilakukan di Panti Asuhan Asuhan Timur, yang menjadi sasaran perubahan perilaku. Jadi bersama dengan teman-teman yang ada di Panti Asuhan Asuhan Timur dari jenjang SD sampai SMA itu, dan akan dilaksanakan mungkin di hari Sabtu atau Minggu, atau weekend, karena mengingat teman-teman yang ada di sana juga sambil sekolah, jadi kita mencari waktu yang luang untuk teman-teman di sana, dan juga akan berkolaborasi dengan Bumi Winaya Lestari, rencananya akan bekerja sama dengan mereka gitu. Dan yang terakhir ada promotion. Jadi untuk promotion ini sendiri sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita nanti akan memberikan sebuah pemahaman dasar kepada target sasaran tentang produk sosial mengenai sampah, pengolahan sampah, sampah organik dan anorganik kepada anak-anak yang ada di Panti Asuhan Asuhan Timur. Dan selanjutnya kita juga akan mempengaruhi target sasaran dengan menyampaikan tujuan dari produk tersebut, yaitu kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru bagi anak-anak yang ada di Panti Asuhan Asuhan Timur, supaya mereka bisa mengolah
atau memilah sampah organik dan sampah anorganik gitu. Jadi pada akhirnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan, bahwa ternyata sampah itu jika dibiarkan menumpuk dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.